Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri dari kelas 12 TP2 absen 26. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Geometric Dimension and Tolerancy atau disingkat GDT. GDT ini ukurannya itu dikategorikan menjadi 3, yaitu ukuran umum, ukuran geometrik, tekstur permukaan. Setelah itu, contoh-contoh GTT adalah 1. Posisi, 2. Konsentrasitas, lalu ada simetris, kesimetrisan, ada kesejajaran atau paralelism, ada ketegak lurusan atau perpendicularity, ada juga angularity atau kesudutan atau kemiringan, ada juga cylindricity atau keselindrisan, ada juga flatness atau kerataan, ada juga circularity atau kebulatan, ada juga straightness atau kelurusan, ada juga profile of surface, profile of a line, itu adalah ketelitian. Surface itu permukaan, line itu garis, dan juga ada circularity runout atau penyimpangan kebulatan, dan yang terakhir adalah total runout atau total penyimpangan. Juga yaitu datum ini tandanya itu seperti ini ya, seperti gambar di atas. Dan datum ini ada beberapa versi, antaranya ada ANSI 1982, ada juga ASME 1994, dan yang sekarang dipakai itu ISO. Letakkan datum ini sendiri ada 3 macam, yaitu ada yang pertama itu datum ini diletakkan pada permukaan benda kerja kita. Yang kedua ada di sumbu satu elemen seperti ini. Nah, di sini tuh berarti yang kita kasih datum itu satu elemen aja. Dan yang ketiga itu semua sumbu elemen. Jadi semuanya itu kita kasih datum. Berapa jenis? Yaitu ada pertama toleransi kelurusan atau straightness tolerance. Ini berarti sumbu silindernya itu harus terletak di dalam daerah toleransi. Biasanya daerah toleransi ini berupa silinder. Pada contoh itu diameternya 0,008 mm. Yang kedua ada toleransi kerataan atau bisa disebut juga flatness tolerance. Tanda panah terletak di antara 2 garis ini, seperti ada di gambar ini. Yang ketiga adalah toleransi kebulatan atau circularity tolerance. Pada toleransi ini, tiap penampang silinder itu harus terletak di antara 2 lingkaran, dan 2 lingkaran ini tuh harus sebidang dan sepusat, biasanya dengan jarak 0,05 mm. Yang keempat ada toleransi kesilindrisan atau cylindricity tolerance. Nah, yang dimaksud di sini berarti permukaan itu harus terletak di antara 2 silinder yang sesumbu dengan beda radiusnya sebesar 0,1 mm. Bisa dilihat pada gambar juga. Yang kelima ada toleransi kebenaran atau bisa kita sebut juga dengan profile of any line tolerance. Dan berarti di sini tuh garisnya itu harus terletak bersinggungan dengan lingkaran-lingkaran dengan diameter 0,04 mm seperti pada di gambar. Yang keenam ada toleransi kesejajaran atau bisa kita sebut juga dengan parallelism tolerance. Yang dimaksud di sini berarti sumbu lubangnya itu harus terletak 2 bidang dengan jarak 0,01 mm, dan sumbu lubang tadi itu harus sejajar dengan bidang dasar. Bisa lihat di sini fotonya untuk gambarnya. Kemudian yang ketujuh ada toleransi ketegak lurusan atau bisa kita sebut juga dengan perpendicularity tolerance. Berarti di sini adalah sisi atau bidang sebelah kanan komponen itu harus terletak di antara 2 bidang. Itu 2 bidangnya itu harus sejajar dengan berjarak 0,08 mm dan tegak lurus dengan sumbu silinder seperti ini. Yang ke-8 ada toleransi kemiringan.
atau bisa kita sebut juga dengan angularity tolerance. Yang dimaksud di sini berarti bidang miring itu harus terletak di antara dua bidang sejajar berjarak 0,08 mm, dan dua bidang tadi itu harus membuat sudut sebesar 40 derajat dengan bidang dasar A seperti pada di gambar. Lalu selanjutnya yang ke-9 itu adalah toleransi kesimetrikan. Yang dimaksud di sini berarti pusat yang ditunjukkan oleh kotak toleransi, yaitu kotak toleransi ini itu lingkaran luar itu harus terletak pada lingkaran berdiameter 0,01 mm dan titik pusatnya itu berhimpit dengan titik pusat lingkaran acuan A. Lalu selanjutnya adalah toleransi kesimetrisan. Jadi beda ya antara kesimetrisan dan kesimetrika. Toleransi kesimetrisan atau bisa kita sebut juga dengan symmetry tolerance. Yang dimaksud di sini berarti sumbu lubangnya itu harus terletak di antara dua bidang sejajar dengan jarak 0,08 mm dan harus simetrik terhadap bidang tengahnya alur A dan B. Seperti di gambar bisa kalian lihat. Yang ke-11 adalah toleransi posisi atau kita bisa sebut juga dengan possession tolerance. Yang disebut di sini berarti sumbu lubang itu harus terletak dalam silinder dengan diameter 0,08 mm yang mempunyai sumbu dengan posisi yang benar seperti yang di gambar. Yang terakhir ada toleransi kesalahan atau bisa disebut juga dengan circular runout. Yang maksud di sini adalah kesalahan putarnya dalam arah radial tidak boleh lebih besar dari 0,1 mm dan letaknya itu bisa kalian lihat di gambar. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan materinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.